Assalamualaikum teman-temanku. Di video kali ini kami akan membahas model komunikasi interaksional. Dalam model komunikasi interaksional terdapat beberapa materi yang dapat dikelompokkan, yaitu komunikasi simbolik, kelebihan, dan kekurangan. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Navalde Rai Julianda Adzani. Nama saya Buntoro Yosi Triputra. Nama saya Farika Farza. Nama saya Sektor Prima Yoga. Yuk, kita masuk ke pembahasan. Pengertian model komunikasi. Sebelum lanjut kepada model interaksional, model komunikasi adalah gambaran simbolis dari suatu benda, proses, sistem, atau gagasan. Model komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model interaksional merujuk pada model komunikasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang menggunakan perspektif interaksi simbolik dengan tokoh utamanya Herbert dan muridnya Blumer. Model interaksional sangat sulit digambarkan dengan diagramatik karena karakteristiknya yang kualitatif, non-sistematik, dan non-linear. Model interaksional tidak menggambarkan komunikasi sebagai pembentukan makna, penafsiran atas pesan dan perilaku manusia oleh para peserta komunikator, namun konsepnya penting yang digunakan adalah diri yang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan. Jadi Mas, Oh iya, mau nanya, kalau rumahnya Dias di mana ya? rumahnya dia Saka Merah TV. Iya. Ini Mas belok kiri, terus nanti belok kanan aja yang pagar warna hitam ntar. Oh, berarti ntar gang pertama ini belok kiri. Emang kenapa sih Mas? Hah? Emang kenapa? Dia ngundang saya ulang tahun. Oh, lampu. Makasih ya Mas. Oh iya. Assalamualaikum. Jalan. Menurut model interaksional simbolik, peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Model interaksional menolak gagasan bahwa peserta komunikasi adalah organisme pasif. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui apa yang disebut pengambilan peran orang lain. Diri dikembangkan lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan orang terdekatnya seperti keluarga dalam suatu tahap yang disebut dengan tahap permainan dan terus berlanjut hingga lingkungan luas dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan. Model interaksional dikembangkan oleh Vibgol Schramm tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa seseorang dapat menjadi pengirim ataupun penerima dalam sebuah interaksi, tetapi tidak menjadi keduanya sekaligus. Elemen yang penting dalam model ini adalah umpan balik atau feedback, atau tanggapan terhadap suatu pesan. Umpan balik dapat berupa verbal ataupun non-verbal, sengaja maupun tidak sengaja. Umpan balik amat membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Dalam model interaksional, umpan balik terjadi setelah pesan diterima, tidak saat pesan sedang dikirim. Adapun elemen atau bagian lain yang terpenting dalam konsep komunikasi interaksional ditandai dengan adanya bidang pengalaman atau field of experiences seseorang, budaya atau keturunan yang dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dengan yang lainnya. Setiap peserta komunikasi membawa pengalaman yang unik dan khas dalam setiap perilaku komunikasi yang dapat mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Secara skematis dapat dilihat dalam gambar model interaksional berikut ini. Kelebihan pada model komunikasi interaksional yang pertama, komunikasi sirkuler memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka.
Yang kedua, model komunikasi Scrum bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Yang keempat, gangguan semantik merupakan konsep yang membantu pemahaman berbagai permasalahan yang dapat terjadi selama penafsiran pesan. Yang kelima, umpan balik memberikan kemudahan untuk mengetahui apakah pesan yang ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang keenam, konsep interpretasi merupakan komunikasi menjadi efektif. Yang ketujuh, bidang pengalaman atau efek psikologis membantu pemahaman proses komunikasi dalam beberapa cara dibandingkan dengan cara tradisional. Yang kedelapan, konsep konteks membuat berbagai faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam penafsiran pesan dan membawa perubahan dalam nilai pesan. Kelemahan pada model komunikasi interaksional yang pertama, umpan balik tidak terjadi secara simultan. Yang kedua, umpan balik terjadi secara tertunda atau membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, umpan balik bersifat tidak langsung. Yang keempat, komunikasi tidak berjalan secara dinamis. Yang kelima, pola komunikasi dapat diprediksi. Yang keenam, komunikasi menjadi bersifat linear manakala penerima pesan tidak memberikan respon atau umpan balik. Yang ketujuh, model komunikasi Scrum tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Yang kedelapan, pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda. Yang kesembilan, hanya ada dua sumber yang berkomunikasi. Beberapa sumber membuat proses menjadi lebih kompleks dan model tidak dapat diimplementasikan. Sekian video penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.